Tika. Apa kabar Bu Tika? Wah, cantik sekali ya. Bu, saya tuh mau curhat. Boleh Bu? Boleh, ada apa Ibu? Mungkin ya nggak banyak waktu ya Bu, ya mungkin sekitar 10 menit boleh Bu? Boleh, monggo silakan. Gini Bu, saya tuh anak-anak di kelas tuh Bu, kan mereka tuh sedang seneng-senengnya kecanduan dengan handphone gitu ya. Terus anak-anak tuh saya rasa ya Bu ya, kok jadi males ya, semangat belajarnya itu kayak menurun gitu. Mereka tuh lebih asik berfokus pada handphonenya, berfokus dengan gadgetnya. Gimana ya Bu Lucy? Oh begitu ya. Jadi permasalahannya Bu Tika itu anak-anak itu kecanduan HP sehingga fokus pembelajarannya turun gitu ya Bu ya? Betul Bu, itu Bu. Terus ini Bu, nilainya itu juga sepertinya untuk beberapa mata pelajaran itu juga akhirnya imbasnya turun Bu Lucy. Gimana ya? Iya Ibu. Ini yang akan kita bicarakan. Ini. Betul. Dari pertemuan ini kira-kira apa yang Bu Tika harapkan ya? Saya ingin mencapai solusi di mana penyelesaian tentang masalah yang terjadi pada siswa-siswa Bu Lucy. Oh begitu, ya Ibu. Sekarang menurut Bu Tika ya, anak-anak yang fokus pada pembelajaran itu yang seperti apa menurut Bu Tika? Ya mereka bisa aktif ketika guru bertanya, kemudian mereka juga bisa mengerjakan tugas-tugas di kelas. Kalau mereka nanti waktu ulangan mereka bisa mengerjakan. Terus mereka juga tanpa antusias itu di kelas, nggak males-malesan, terus tidak acuh sama pelajaran di kelas. Oh iya, jadi tadi menurut Bu Tika anak yang fokus pada pembelajaran itu berarti aktif dalam pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas dengan semangat, gitu ya Ibu ya. Ya, kalau seandainya Ibu fokus dalam pembelajaran itu ada di angka 1 sampai 10, menurut pengamatan Bu Tika, peserta didik itu ada di angka berapa? Kalau dari realita yang saya temui ya Bu, yang kelas yang saya jadi wali kelasnya itu kira-kira di angka 6 kan? Ada di angka 6. Kalau ada di angka 6 itu berarti masih memungkinkan sekali untuk bisa ditingkatkan ya. Kalau ditingkatkan ke angka 10 itu kayaknya sulit Ibu ya. Iya. Kalau misalnya berapa? Kalau misalnya 7, 8 gitu masih mungkin kan ya sih? Iya, berarti fokus pembelajaran anak-anak mau ditingkatkan ke angka 7, syukur-syukur ke angka 8 Ibu ya. Iya, kalau begitu kira-kira solusinya apa ya nanti Ibu Tika lakukan supaya bisa meningkatkan pembelajaran anak-anak itu lebih fokus? Karena anak-anak itu senang dengan gadget, mungkin saya akan mengingatkan dan juga mendorong mereka untuk memanfaatkan gadget atau handphone mereka itu sebagai sumber belajar Bu Lucy. Jadi ketika mereka ada di pembelajaran itu mereka bisa menggunakan mencari referensi, dan mereka juga nantinya bisa menggunakan beberapa games yang mendukung tentang pembelajaran yang ada di kelas. Bagus sekali Bu Tika solusinya. Kemudian kalau menurut Bu Tika nih ya, kira-kira pihak siapa saja yang bisa diajak kerjasama? Kalau menurut saya gini, kan di dalam kelas itu heterogen ya Bu. Ada yang kurang, ada yang mereka itu juga mempunyai kecepatan lebih tinggi. Mungkin saya meminta mereka untuk menjadi tutor sebaya gitu Bu ya, ketika di kelas, ketika pembelajaran, meskipun anak-anak itu menggunakan gadget, tetapi mereka juga bisa menularkan atau menginformasikan dan mengajari teman sebayanya gitu Bu. Dan juga mereka bisa menggunakan beberapa games yang aplikasinya bisa mendukung tentang pembelajaran. Oh iya, berarti yang dilibatkan ini peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih gitu ya untuk tutor sebaya. Kemudian kira-kira itu kapan Ibu Tika bisa dilaksanakan? Kalau saya ingin sih Bu, insya Allah mungkin ya minggu-minggu ini bisa saya lakukan di kelas tersebut. Minggu ini ya, oke. Jadi Bu Tika tadi mau melakukan bahwa istilahnya apa Bu ya, memberdayakan ya anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya sehingga bisa menularkan ilmunya kepada peserta didik yang lain. Iya Bu, dan juga lebih menyemangati teman-temannya. Kalau misalnya kita dari guru kan kadang-kadang anak-anak tuh merasa pekewo ya Bu ya, kadang-kadang mereka kurang
bisa masuk gitu. Kalau ke teman-temannya sendiri mungkin semangatnya akan lebih gitu Bu. Oh iya, ya bagus sekali Bu Tika. Ini mau dilakukan secepatnya. Iya. Oke, kalau begitu Bu Tika, saya pengen tahu ini nanti cerita berikutnya dari solusi yang Bu Tika temukan tadi. Setelah diterapkan nanti perkembangannya bagaimana, saya ingin tahu Bu nanti cerita berikutnya. Baik. Ini yang terakhir Bu Tika, dari percakapan kita ini tadi apa yang Bu Tika dapatkan? Saya bisa memberikan ruang atau kesempatan kepada siswa tetap untuk belajar dan mereka bisa menggunakan handphone itu di kelas tuh, meskipun kadang-kadang bisa jadi distraksi gitu, tapi kita bisa mengambil sisi positif dari menggunakan handphone tadi untuk meningkatkan hasil belajar mereka dan juga mereka bisa berkolaborasi ketika belajar di dalam kelas gitu. Bagus sekali. Berarti Bu Tika sudah menemukan solusinya, tinggal actionnya, tindakannya nanti seperti apa, nanti kita bertemu lagi ya Bu Tika ya. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi Bu Tika? Boleh ya Bu? Oh boleh sekali Bu nggih. Iya. Matur nuwun nggih Bu Lucy untuk sami-sami Bu Tika nggih, sami-sami selamat beraktivitas kembali ya. Nggih, matur nuwun Ya, Bu. Monggo. Dua, tiga. Selamat pagi Bu Diana. Pagi Bu Lucy. Iya, gini Bu Diana, boleh minta waktunya sebentar, ada yang ingin saya sampaikan Bu. Boleh Bu, boleh. Apa ya Bu ya? Begini Bu, saya tuh mau curhat itu tentang murid saya yang namanya Angel. Itu sering sekali tidak masuk Bu. Seandainya masuk pun anaknya itu datang terlambat. Nah pengaruhnya ini banyak nilai ulangan dan tugas itu yang kosong Bu. Oh, murid Ibu sering datang terlambat dan sering nggak masuk sekolah. Apa ya Bu ya kira-kira penyebabnya kok dia sering nggak masuk sekolah? Ini penyebabnya ini dia itu merasa nggak nyaman Ibu di kelas karena dia mengambil kelas jurusan bahasa itu bukan atas kehendak sendiri tapi atas anjuran atau istilahnya apa Bu ya, paksaan dari orang tua itu. Karena saya punya waktunya hanya sebentar. Kira-kira Bu ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ini gitu? Apa yang ingin Ibu sharingkan saat ini? Ya, saya pengennya Bu ya, dari pertemuan kita ini saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menangani si Angel ini Bu, supaya anaknya rajin masuk sekolah Ibu. Oh, supaya Angel rajin masuk sekolah dan punya motivasi belajar gitu. Iya, betul Ibu. Baik Ibu, supaya murid itu tetap masuk, kira-kira apa ya Bu ya yang ingin Ibu lakukan untuk supaya dia pengen dia itu bisa rajin sekolah, atau ada penyebab tertentu karena membuat dia tidak mau sekolah Ibu? Ya, itu tadi Bu ya. Penyebabnya itu tadi, dia merasa bahwa dia itu bukan anak bahasa. Dia merasa bahwa dia tidak suka di kelas bahasa dan pengennya itu tidak di jurusan itu Ibu. Nah karena ini sudah terlanjur kan Ibu ya, kan kalau untuk pindah jurusan lain kan juga nggak mungkin ya. Jadi mungkin apa ya Bu ya, apa solusinya? Kita panggil anaknya, kita beri motivasi Bu ya. Itu gimana Bu ya? Jadi siswa Ibu itu sering nggak masuk karena dia tidak nyaman di jurusannya atau di kelasnya tersebut. Kira-kira gitu ya Bu ya, supaya anak ini memiliki motivasi, apa yang kemungkinan gitu ya Bu ya, kemungkinan yang akan Ibu lakukan supaya dia itu punya tanggung jawab untuk bisa masuk sekolah. Sebenarnya begini Bu ya, namanya ilmu kan juga dipelajari ya Bu ya. Nah, mungkin ini juga pengaruh bisa juga dari teman-temannya, mungkin bisa karena dia ketinggalan banyak Bu ya. Mungkin dia bisa ini Bu, pinjam catatan-catatan temannya, atau mungkin Bapak Ibu guru mungkin memberikan materi-materi yang dia ketinggalan sehingga anak itu mungkin merasa nggak minder Ibu.
Baik gitu ya. Jadi dia bisa mengikuti susulan gitu Iya, ya. iya betul Bu. Baik. Nah, kalau kira-kira menurut Ibu ya dari angka 1 sampai 10 untuk menilai anak ini, kira-kira anak ini berada di angka berapa ya Bu ya untuk kondisinya saat ini? Kalau kondisi saat ini itu kayaknya jadi tengah Bu ya, mungkin angka 5 ya Bu. Baik, angka 5 ya Bu ya, gitu karena susah ya Bu ya Iya begitu. Bu, iya. Seandainya dengan motivasi yang ini Ibu harapkan tadi, dia mengikuti ujian susulan, dia mengerjakan mata-mata yang dia ketinggalan, itu dia mengalami perubahan. Untuk perubahannya dia kira-kira bisa berada di angka berapa Ibu? Bisa di angka 8 atau 9 Ibu, karena Angel ini anaknya pinter sebenarnya Ibu. Iya. Berarti angka 10 itu begitu susah ya Bu ya? Iya, Begitu. iya terlalu sempurna Ibu. Iya, geng. Baik, jika seperti itu rencana Ibu selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui bahwa dengan melakukan itu dia bisa mengalami perubahan perilaku yang baik? Ya, mungkin kita harus bekerja sama dengan orang tua Ibu ya. Harus kita panggil orang tua dan juga perlu kerjasama dengan BK Ibu, supaya BK bisa memberikan apa Bu ya, motivasi kepada anaknya, kepada Angel, bahwa jurusan apapun itu kan baik adanya. Kemudian orang tua juga mungkin perlu diedukasi Bu ya, supaya apa ya, tidak maksa-maksa anak sehingga kasusnya seperti Angel tadi Bu. Luar biasa sekali rencana Ibu. Wah, bagus ya Bu ya, mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pemanggilan orang tua bersama dengan guru BK? Ya. Untuk ke BK mungkin habis dari sini Bu akan saya sampaikan ke guru BK. Untuk orang tua mungkin habis ini juga saya akan minta ke TU untuk memanggil orang tuanya sehingga secepatnya bisa diatasi Bu. Wow, luar biasa sekali, segera ya Bu ya. Iya Berarti betul. penanganannya tanggap gitu. Baik, selain dengan guru BK, kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu sampaikan ke orang tua ataupun ke siswanya supaya dia itu rajin untuk masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas? Ya, jadi komitmennya nanti anak ini kita beri motivasi, kita panggil, kemudian nanti kita beri apa ya Bu ya, pengertian sedikit demi sedikit bahwa jurusan apapun masa depannya itu pasti apa Bu ya, pasti akan tercapai kalau semua itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin begitu Ibu. Luar biasa sekali komitmennya akan Ibu berikan ke anak didiknya Ibu ya. Kalau begitu mudah-mudahan rencana Ibu bisa berhasil untuk hari ini memanggil orang tua tanpa ada hambatan dan kerjasama dan kolaborasi antara orang tua, guru BK dengan siswanya berjalan dengan baik. Besok saya tunggu hasilnya ya Bu untuk cerita lagi. Ya siap Ibu ya. Saya Terima tunggu. kasih Bu Diana. Iya waktunya sama-sama ya. Bu Lucy. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Bu Tika, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Doni, J. Ini Bu Tika, saya ingin ngobrol sedikit dengan Bu Tika nih. Mantan menapa Pak? Ya, jadi gini Bu Tika, saya tadi dipanggil kepala sekolah. Jadi saya dapat teguran tadi pagi, ada pengawas ya di sekolah kita dan melihat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks di kelas. Ya, saya dapat teguran dari pengawas. Oh, mantan Pak Doni. Kalau menurut Pak Doni, kenapa ya Pak Doni kok tidak menggunakan teks? Jadi gini Bu Tika, saya itu kalau mengajar saya menggunakan banyak sumber Bu. Saya tidak terpacu hanya dengan buku teks. Saya menggunakan sumber-sumber yang lain. Seperti apa Pak? Jadi di kurikulum Merdeka ini saya tetap ingin berusaha membuat anak bisa mengeksplor. Jadi saya mengambil dari banyak sumber, dari
tidak hanya dari buku teks, saya mengambil dari internet, dari YouTube, dari sebagainya gitu kan. Apa yang dirasakan Pak Doni ketika tidak menggunakan buku teks? Jadi saya lebih bisa mengembangkan diri, saya bisa mengembangkan sumber-sumber yang ada, saya bisa mencari banyak sumber, sehingga yang saya berikan ke anak-anak ini lebih beragam, lebih banyak. Pertimbangannya menurut Pak Doni apa ya? Apakah dengan menggunakan teks, buku teks itu bisa menghambat eksplorasi pembuatan gitu? Kalau menurut saya, kalau memang hanya bersumber dari satu buku teks, itu anak-anak kurang bisa mengeksplor wawasan yang ada. Jadi kalau dari banyak sumber, kan anak-anak bisa lebih bisa mengeksplor permasalahan dari banyak sumber gitu. Saya setuju Pak Doni, dengan menggunakan banyak sumber belajar otomatis kualitas pembelajarannya juga akan lebih baik. Nanti rencana Pak Doni ke depan apa ya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi saya ingin berdiskusi lagi dengan kepala sekolah, meyakinkan bahwa saya tetap melaksanakan pembelajaran mengacu terhadap kurikulum Merdeka ini, tapi untuk bahan ajarnya saya tidak terpacu dalam satu buku teks itu aja, tapi bisa menggunakan dari banyak sumber lain. Kalau untuk mengkonfirmasi ke Bapak Pengawas, kira-kira Pak Doni akan menyampaikan apa? Ya, saya selain ke Pak Sekolah, saya juga akan berusaha nanti kalau ada kunjungan lagi dari pengawas sekolah, saya ingin berdiskusi, ingin ngobrol dengan pengawas juga. Saya ingin meyakinkan bahwa saya bisa mengajar tidak dari satu sumber saja, terutama teks. Saya ingin meyakinkan kepada pengawas dan kepala sekolah, saya dalam mengajar saya harus memiliki banyak sumber yang bisa saya sampaikan kepada anak. Baik Pak. Saya kira rencana tersebut sudah cukup baik. Kira-kira Pak Doni punya komitmen apa ya tentang permasalahan ini? Jadi saya tetap berkomitmen, saya harus menjadi guru yang kreatif dengan menggunakan banyak sumber ya, sumber belajar yang saya gunakan, sehingga saya bisa menyampaikan materi kepada anak itu bisa yang beragam. Sekali Pak, saya dukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Doni. Iya, terima kasih Bu. Oke, sampai-sampai. Terima kasih untuk waktunya karena sudah berbicara dengan saya tentang permasalahan. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Oke, monggo Pak Doni. Nanti lain waktu saya bisa ngobrol lagi Bu ya. Boleh Pak, monggo silakan. Terima kasih Bu. Sampai-sampai. Assalamualaikum.